السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, azani wa anzakumullah. Kajian kita pada malam ini membahas bahwasanya laknat itu penyebabnya maksiat. Laknat itu penyebabnya maksiat. Dengan merujuk dari kitab Ad-Da' Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan kemarin telah kita bahas bagian, kemudian insyaallah kita akan melanjutkannya. Di mana perlu kita pahami bahwasanya laknat maknanya al-bu'du anir rahmah, al-bu'du anir nikmah. Orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Itu apabila datangnya laknat ini dari Allah Ta'ala. Apabila datangnya dari hambanya, maka itu doa, ya Allah jauhkan mereka dari rahmatmu. Jadi laknat ini berbahaya. Oleh karena itu orang yang dilaknat adalah orang yang melakukan maksiat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda bumi, batasnya. Jadi orang punya tanah satu dengan yang lainnya atau tetangganya, maka dia punya tanah, dan apabila dilebihkan tanah si tetangganya ini, dia mengambilnya, maka ini namanya merubah tanda bumi, dan itu dilaknatnya oleh Allah Ta'ala. Bahkan besok tanah yang diambil itu akan digali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedalam dengan yaitu lipatan bumi yang berlipat 7 ini, lalu dipikulkan di pundaknya. Dan itu apabila sejengkal, maka bagaimana apabila mengambilnya sampai hektaran? Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 2, wala'ana man la'ana walidayhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi yang mencaci, yang melaknatnya, maka Allah melaknat orang yang mencaci atau mencela atau melaknat dua orang tuanya. Maka ini menunjukkan dosa besar bagi orang yang melaknat orang tuanya. Dan bukan saja dosa yang akan dilakukan, yang diterima, maka mendapatkan pula azab di dunianya. Karena tidak sedikit orang yang sifatnya dia melakukan perbuatan dosa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunianya. Demikian juga wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruhu gharadan yaumihi bis-sihami yarmihi bis-siham. Artinya wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh. Allah melaknat orang yang mengambil hewan yang bernyawa, jadi mengambil sesuatu yang bernyawa, gharadan yarmihi bis-sihami, tujuannya untuk panah memandang. Jadi diambilnya binatang itu lalu tujuannya untuk panah memanah. Dan ini seperti orang yang sifatnya dia menggunakan ketapel lalu untuk membunuh burung umpamanya, dan untuk sekedar sebagai dia itu tajam, dia itu pandai apa tidak, maka orang ini dilaknat.
Demikian juga orang yang mengadu ayam satu sama yang lain, atau burung yang dipegangnya kemudian sayapnya disuruh bergerak ke sana kemari, kemudian bejantannya supaya datang, maka ini dilaknatnya. Bayangkan apabila kita dipegang dada kita, lalu tangan kita disuruh bergerak ke sana kemari, maka alangkah sakitnya. Maka binatang pun juga demikian. Demikian juga jangkrik yang diadu dengan jangkrik. Biasanya orang tertutup, dan itu adalah amalan yang jelek pula. Maka hal ini juga mendapatkan laknat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala'anal mukhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La'anallahu al-mukhannasina minar rijal. Maka Allah melaknat laki-laki yang membanci, laki-laki yang ingin jadi wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan yaitu wanita yang ingin menjadi laki-laki. Maka prakteknya kita bisa pahami, tidak sedikit orang laki-laki yang memanjangkan rambutnya melebihi daripada lehernya. Maka ini adalah laki-laki yang dilaknat, karena rambut yang panjang adalah haknya wanita. Demikian juga laki-laki yang memakai kalung dia dan juga ditindiknya, yaitu dilubangi telinganya dan juga yang lainnya, maka ini menyerupai wanita, maka dilaknat. Bahkan ada keterangan orang semacam itu dia boleh masuk di rumah kita, kita hendaknya mengusirnya. Dan masih banyak lagi, apalagi pada zaman sekarang orang laki-laki dia ingin menjadi wanita, kelaminnya diganti, naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah moral yang baru yang tidak dikerjakan oleh orang dahulu. Kemudian juga wal mutarajjilati minan nisa'i. Demikian juga Allah melaknat wanita yang ingin seperti laki-laki, yang mana pakaian orang laki-laki dipakai oleh wanita. Rambutnya itu mestinya potongannya untuk laki-laki, maka dipakai juga oleh wanita, dipotongnya dia. Nah, demikian juga celananya yang mestinya itu untuk laki-laki dipakai untuk wanita, makanya ada wanita yang dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, sinfani min ahli nar lam arahuma. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua orang itu masuk di neraka tapi saya belum pernah melihatnya, yaitu rajulun indahu sautun. Jadi orang yang sifatnya punya cambuk untuk mencambuk orang tanpa orang itu bersalah. Ini yang pertama. Yang nomor dua, nisaun, yaitu dia kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi hakikatnya dia telanjang. Mumilatun, mailatun mumilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukti, yang berlenggak-lenggok dia jalannya, dan juga kepalanya ibaratkan punuk unta, jadi dipakai sanggul palsu. Maka ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini tidaklah masuk surga, lam yadkhulna fil jannata wa lam yajid rihaha illa fi masirati kadza wa kadza. Orang ini tidak masuk surga, bahkan tidak menjumpai bahunya surga kecuali dengan jarak yang sangat jauh sekali. Nah, oleh karena itu kita hendaknya prihatin terhadap istri kita. Jangan kita itu hanya sekedar melihat gayanya. Demikian juga dengan putri-putri kita semuanya. Maka pada dasarnya wanita tidak boleh memakai pakaian yang dipakai oleh laki-laki, dan itu dilaknatnya. Maka orang yang dilaknat, maka dia tidak mendapatkan rahmat. Kemudian berikutnya, wala'ana man dzabaha li ghairillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Allah melaknat orang yang menyembelih tidak disebut nama Allah. Umpamanya bismi Abdul Qadir Jailani, bismi Sunan, bismi Wali, bismi Jibril, bismi Muhammad dan yang lainnya, maka di samping dagingnya tidak boleh dimakan, maka orang yang menyembelih dilaknatnya.
Maka kita hendaknya menyembelih baca bismillah. Kita sembelih karena Allah Ta'ala, tidak kita sembelih karena selain Allah Ta'ala. Dan hendaknya baca bismillah. Demikian juga wala ana man akhtasa hadasan aw awa mukhtisan. Allah melaknat orang yang membuat bid'ah dan yang membantu orang yang mengamalkan bid'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. La'anallahu man akhtasa mukhtasan wa awa mukhtisan. Jadi Allah melaknat orang yang membuat perkara yang baru, ya, dan demikian juga yang membantu perkara bid'ah. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menjadi perintis orang mengamalkan bid'ah, bahaya. Maka orang yang merintis di amalan bid'ah sehingga ditiru oleh orang lain seperti ditiru bersama, itu adalah perintis-perintis orang yang tidak mengenal din. Dia ingin mencari nama dan yang lainnya. Maka kita tidak boleh, karena apabila ditiru oleh orang, kita mendapatkan dosa, naudzubillah min dzalik, dan orang yang lain ketika mengamalkannya juga kita mendapatkan dosa, naudzubillah min dzalik. Maka upayakan kita tidak beramal kecuali amalan itu ada contohnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah melaknat orang yang sifatnya membantu orang bid'ah. Maka kita tidak boleh menyewakan mobil yang mobil itu untuk acara syirik, acara bid'ah. Bahkan kita tidak boleh menyewakan kursi yang itu untuk acara bid'ah atau untuk acara syirik atau maksiat. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka dosa yang paling besar setelah syirik adalah dosa bid'ah. Karena bid'ah, orang mengamalkan bid'ah merasa dia mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang mengamalkan maksiat, maka dia mengakui atas kesalahannya, menyadari atas kesalahannya. Maka dengan menyadari atas kesalahannya, orang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi dia. Tetapi orang ahli bid'ah tidak merasa dia berdosa, bahkan merasa mendapatkan pahala. Karena merasa mendapatkan pahala, maka mereka menggelar bid'ahnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kita membantu orang ahli bid'ah tidak boleh. Baik membantu dengan harta, atau tetangga mau ada acara bid'ah, istri kita ikut membantu masaknya, tidak boleh. Kita mendatangi undangannya berarti mendatangi sesuatu yang sifatnya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tidak mengapa kita tidak disenangi oleh tetangga apabila kita diundang perkara bid'ah lalu kita tidak mendatanginya. Yang penting kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan mencari senangnya manusia, tapi bagaimana cara ridhonya Allah Ta'ala, bagaimana kita mendapatkan ridhonya. Demikian jika beliau mengatakan wala'anal musawwirin, Allah melaknat orang yang memahat, yang mematung, yang membuat gambar-gambar yang bernyawa. Ya, bayangkan banyak laknat ini kalau kita pelajari di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilaknatnya orang yang memahat, mematung, ya, yang itu adalah makhluk yang bernyawa seperti manusia. Demikian juga yaitu seperti kambing atau sapi atau kuda, dan banyak sekali orang meletakkan yaitu patung-patung ini di depan rumahnya, atau merupakan perhiasan keindahan di samping rumahnya atau samping pabriknya atau perusahaannya. Maka ini dilaknat. Demikian juga beliau mengatakan wala ana man amila amala qaumi lutin. Maka Allah melaknat orang yang melakukan yaitu kaumnya Lut, yaitu homoseks. Laki-laki senang dengan laki-laki. Maka ini yaitu hukumannya besar, karena orang itu harus dibawa ke atas gunung lalu dijatuhkannya. Jadi la'ana man amila amala qaumi lutin. Demikian juga wanita yang senang dengan wanita, yaitu lesbian, sama. Dulu yang ada itu laki-laki menyenangi laki-laki, tapi sekarang wanita menyenangi wanita. Wanita punya istri yaitu wanita. Naudzubillah, memiliki suami yang itu wanita.
Demikian juga laki-laki yang dia memiliki istri yang itu laki-laki, naudzubillah min dzalik, dan ini adalah bejatnya moral pada zaman sekarang. Demikian juga wala ana man kammahu a'ma 'anit tariqi. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu melaknat orang yang membuat orang itu buta atau kesasar dari jalan. Dilarang kita membuat orang itu buta. Dilarang membuat kita orang itu kesasar. Mungkin ditunjukkan tapi disesatkan jalan. Makanya juga dilaknatnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala'ana man ata bahimatan." Maka Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Tidak ada binatang yang menyetubuhi manusia. Tapi ada manusia yang menyetubuhi binatang. Naudzubillah min dzalik. Dan bahkan juga para ulama mengatakan kalau sudah binatang itu disetubuhinya, maka tidak boleh dimakan. Ada sebagian karena itu keji. Dan juga semisalnya. Ya. Wala ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan demikian juga Allah melaknat orang yang menatuh binatang dicos di wajahnya, di kepalanya atau di bagian mukanya, maka tidak boleh. Ya, jadi binatang lalu dicosnya, ya, ditatuhnya bagian mukanya, maka tidak diperkenankan. Berikutnya wala ana man dara musliman aw makara bihi. Allah melaknat orang yang memadaratkan kaum muslimin. Memadaratkan kaum muslimin banyak sekali contohnya. Jalan itu yang lintasan manusia di bendungnya dengan acara maksiat atau acara bid'ah. Mestinya malam itu waktunya orang istirahat, dia bengak-bengok bersuara keras dia dengan bacaan Qur'annya atau dangdutnya atau yang lainnya. Maka ini membahayakan kaum muslim, memadaratkan kaum muslimin. Bayangkan ada anak kita suatu saat yang sakit atau orang itu perlu istirahat, dia tidur. Maka bagaimana dia mengadakan walimah mengganggu tetangganya. Semalam dibunyikan sound sistemnya. Bahkan juga ada semaan yang lainnya, maka ini termasuk memadaratkan kaum muslimin. Kita bukan dilarang membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran mengganggu tetangganya tidak boleh. Demikian juga la'anallahu an-na'ikhata. Allah melaknat orang yang meratapi orang yang mati. Nah, ya. Dilaknatnya orang yang meratapi orang mati, dia dari meninggal dunia nangis menjerit orang itu bukan belas kasihan kepada orang meninggal dunia. Ya. Bahkan juga ada hadis menjelaskan akan tambah siksaan bagi orang yang diratapi apabila di dunianya dia ridha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melaknat la'anallahu al-khamra wa syaribaha. Allah melaknat khamar dan yang meminumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala. Demikian juga Allah melaknat la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para anbiya-nya, para utusan Allah sebagai tempat sholat. Bayangkan jika kuburan Nabi, kuburan orang yang paling baik, tidak boleh dibangun di atasnya yaitu masjid untuk sholat, maka bagaimana membangun yaitu kuburan yang itu bukan kuburannya para utusan Allah, lalu dibangunnya masjid? Maka orang itu berhak dilaknat dan boleh didoakan mudah-mudahan Allah melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan. Karena apabila Rasulullah SAW melaknatnya dan Allah Ta'ala melaknatnya, maka hambanya pun juga boleh melaknatnya, bahkan juga dilaknat oleh makhluk yang lainnya. Ya. Jadi apabila kuburan para nabi tidak boleh didirikan masjid dan tidak boleh sholat di situ, maka bagaimana kuburan selain Nabi? Adapun kuburan Rasulullah SAW itu bukan di masjid, itu rumah. Dan rumah sudah yaitu tembok, 3 tembok. Yang namanya kuburan itu kelihatan dari jauh dan dari dekat tandanya.
Jadi itu banyak orang yang sifatnya berdalil dengan Rasulullah SAW dikubur di rumahnya. Rasulullah SAW dikubur di rumahnya, bukan dikubur di masjid. Ya. Dan beliau berpesan dikubur di rumahnya agar tidak dikholi dan agar tidak diramaikan kuburannya. Dan alhamdulillah menurut kalangan para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi, Allah telah mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau menjadikan kuburanku sebagai patung yang disembah, sebagai hari-hari yang diramaikan. Alhamdulillah doa beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak satu pun orang mengkhali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya wala ana zawaratul kuburi, maka Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Subhanallah, ini hadisnya. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruja, dan Allah melaknat pula orang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan juga dipasang pelita, dipasang penerangan pula, termasuk memberi nama almarhum pada tanggal sekian. Ya, ini bagian penerangan. Tidak boleh. Kita tidak boleh menerangi kuburan, menerangi masjid, menerangi rumahnya untuk beribadah. Oleh karena itu dia mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Kamu jangan menjadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Maknanya sepi, tidak ada sholat sunnah, tidak ada baca Al-Quran. Yang ada itu kemaksiatan belaka, entah itu yang disetel apa, yang dilihat apa. Maka rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah, yang tidak ada orang baca Al-Quran, diibaratkan kuburan dia. Karena kuburan tidak ada yang baca Al-Quran. Karena di kuburan tidak ada yang sholat, tidak ada yang sifatnya orang mau melihat, yaitu Bukhari atau Muslimnya. Nah, jadi Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Bayangkan pada zaman sekarang berapa juta kaum muslimin wanitanya berziarah kubur bersama pula dengan laki-laki. Ya. Dan itu kekhususan. Bagaimana dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya ini pernah melarang kamu, katanya beliau, pernah melarang kamu berziarah kubur, maka berziarahlah sekarang. Maka itu untuk kaum laki-laki, karena kuntu nahaitukum. Ya. Maka pendapat yang paling kuat, wanita dilarang ziarah kubur. Dan beberapa keterangan pula dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dan juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan beberapa alasan. Karena wanita itu bahasa Jawanya gembeng, dia suka menangis, sedikit nangis dia. Dan pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang sedang duduk, dia wanita menangis di depan kuburan. Apa katanya? Ittaqillah wasbiri. Wanita, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Maka dengan dasar keterangan-keterangan tersebut, maka wanita dilarang ziarah kubur. Bagaimana mendoakan orang tua di rumahnya? Kapan saja kita mendoakan orang tua, tidak ada penghalangnya. Dan Allah bukan di kuburan, Allah di atas arsy. Di mana kita berdoa, maka Allah mendengarkan. Maka Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Demikian juga la'ana man afsada imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidihi. Maka Allah melaknat orang yang merusak istrinya orang lain. Ya. Merusak istri sekarang banyak lagi, pakai SMS dia, pegawai dengan pegawai dia. Tidak tahu wanita itu wanita yang sudah punya suami, dia pakai SMS, bahkan juga yang lainnya, Facebooknya yang lainnya. Maka dia merusak. Seandainya suami itu dia tahu, maka dia tidak tenang hatinya. Ya. Demikian juga masuk pula orang yang sifatnya ingin memisahkan istrinya dengan suaminya. Karena wanita itu mau disenangi oleh orang, dan ini pekerjaannya tukang sihir, dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak maksiat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang menjadi sebab manusia dilaknatnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat nomor 92.
maka Allah melaknat orang yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja. Baik membunuh itu niatnya dia membunuh orang kafir, tapi yang terbunuh kaum muslimin. Ya, jadi Allah melaknat orang yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja. Surat An-Nisa 92. Demikian juga Allah melaknat orang yang menyelisih janji. Bagaimana bihim mitsaqahum la'annahum. Surat Al-Maidah nomor 13. Maka sebab mereka itu menyelisih janji, maka Allah melaknat mereka. Ini pentingnya ikhwan, kita harus menuntut ilmu. Ternyata masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita bertobat, istighfar, maka yakin Allah mengampuni dosa kita. Dan inilah faedahnya agar kita menyempatkan diri untuk duduk, ya, sementara yaitu mendengarkan taklim yang lainnya, sehingga kita bisa mengerti mana yang jelek kita jauhi dan mana yang baik kita lanjutkan untuk kita amalkannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang munafik. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat nomor 68. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat nomor 68 Allah melaknat orang munafik. Karena orang munafik itu menipu kaum muslimin, menampakkan keislaman untuk menghancurkan kaum muslimin. Demikian juga Allah melaknat orang berbuat zalim, berbuat syirik. Disebutkan di dalam surat Hud ayat nomor 18. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ingatlah laknat Allah terhadap orang berbuat zalim. Dan puncaknya zalim adalah syirik. Kemudian juga dijelaskan pula wala ana man atamra'atahu fi duburiha. Allah melaknat orang mengumpuli istrinya lewat duburnya. Jadi duburnya dikuburinya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang senang dengan istrinya, bagaimana gayanya boleh. Yang penting itu ladangnya. Karena Allah mengatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasikum an-nasikum. Wanitamu itu adalah ladang bagimu, namanya ladang. Yang dicampur harus ladangnya, tidak boleh yang lain. Dan turunnya ayat ini yaitu sehubungan dengan orang Yahudi yang mengatakan siapa yang berkumpul dengan istrinya lewat belakang, ya, bukan lewat bibir, lewat belakang, maka akan datang anak itu sulit dia matanya. Maka Allah menurunkan ayat yaitu nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasikum. Maka istri itu adalah ladang bagimu. Namanya ladang yang kita campur adalah ladangnya. Tidak boleh ladang yang lain yang bukan ladang dicampur. Nah, demikian juga wa akhbara anna man batat muhajiratan li firasi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Barang siapa yang pada malam hari atau barang siapa yang istri itu diajak oleh suaminya, lalu dia enggan, tidak mau memenuhi ajakan suaminya, padahal tidak ada udzur baginya, maka dilaknat oleh malaikat sampai si suami itu dia sadar, sampai suami itu baik hati. Seandainya sampai subuh sakit hati, maka dilaknat terus wanita itu oleh malaikat. Ya. Karena itu, apabila jatuh wanita itu dalam keadaan dia suci, tidak ada udzur baginya, maka hendaknya dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan suaminya. Bahkan mengatakan para ulama, seandainya seorang wanita itu dia sedang yaitu masak dan suaminya mengajaknya, maka hendaknya memenuhinya. Bahkan juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan yang maknanya. Maka apabila seorang istri itu dia tahu suaminya di rumah, apabila siang sunnah harus memberitahu. Dan itu hanya sesuatu. Jadi siang sunnah yang beribadah. Nah, itu menunjukkan pentingnya ketaatan seorang istri kepada suaminya apabila mengajak kepada yang baik. Kemudian juga wa akhbara anna man asyara ila akhihi bi khadidatin fa innal malaikata tal'anuhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita, barang siapa yang menakut-nakuti saudaranya dengan pedang atau dengan senjata yang tajam atau dengan pisau, maka malaikat akan melaknatnya.
Makanya kalau kita memberi orang pisau, jangan ini yang kita pegang, ujungnya itu yang kita pegang lalu kita kasihkan orang. Ya, jadi seandainya ini ujungnya, maka itu yang kita pegang ininya lalu kita kasihkan orang. Tidak boleh kita kasihkan pisau seperti ini, karena itu sama saja dia mengancamnya. Bayangkan ya, kalau ngasih pisau, Islam menuntut begitu rupa. Demikian pula apabila kita menyembelih kambing atau sapi, tidak boleh pisau itu diperlihatkannya. Karena bagaimanapun binatang juga sedih, bagaimana manusia juga sedih. Dengan terbukti kalau anak kambing itu dia hidupnya hilang, dia berkeliaran ke sana kemari mencari, menangis dia, cuma kita tidak tahu menangisnya. Tapi dia adalah sedih, maka kita tidak boleh membuat sedih binatang bulan. Kemudian juga Rasul Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyimpan ayat-ayat Allah taala, menyimpan hukum-hukum Allah taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 159, di mana Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyimpan ayat-ayat Allah Ta'ala, menyimpan hukumnya, ketika ada orang bertanya tidak dijawabnya padahal dia mengerti, dan ketika tahu itu haram dibiarkan, didiamkan dia. Itu maknanya orang menyimpan ayat, bukan berarti Quran diletakkan di almari. Menyimpan ayat maknanya tidak mau menjelaskan yang hak, membiarkan yang haram, tidak mau menjelaskan yang haram, tidak mau menjelaskan yang syirik, tidak mau menjelaskan yang bid'ah, tidak mau menjelaskan yang sunnah. Maka orang ini adalah menyimpan ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan ayat Allah Ta'ala yang telah kami jelaskan kepada mereka sesudah yaitu keterangannya ini, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh orang yang melaknatnya. Ya, ini bahaya orang yang menyimpan hukum, bahaya orang menyimpan perkara yang haram lalu dibiarkannya, bahaya menyimpan hukum wajib yang itu tidak disampaikannya. Kemudian juga Allah melaknat orang yang menuduh wanita yang bersih dituduhnya zina. Ya, hati-hati, kadang-kala kita itu gampang saja ngomong orang, tadi malam kamu yaitu jajan di mana, makan di mana, maknanya bukan makan nasi dia, tapi makan yang lainnya, maka tidak boleh. Nah, karena orang menuduh tidak mendatangkan bab saksi bagaimana kemarin, maka dia dicambuk 80 kali dan tidak boleh menjadi saksi. Mana selalunya kita orang-orang yang menuduh wanita yang bersih, dituduhnya dia berbuat zina. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Surat An-Nur 23. Ya, surat An-Nur 23 artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang bersih, wanita yang mukminah, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, dituduh berbuat zina, maka orang itu dilaknat di dunia. Jadi yang menuduh dilaknat dan juga dilaknat di akhirat. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita. Selanjutnya pula Allah melaknat orang-orang kafir. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 64. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan Allah menjadikan mereka itu neraka sa'ir. Dilaknatnya di dunia, maka diletakkan di neraka sa'ir di akhiratnya. Ini sebabnya kufur. Demikian juga orang yang melaknat yang tidak mau berdakwah sedangkan dia mampu berdakwah. Ya. Melaknat orang yang mampu ingkarul munkar tapi dia mendiamkan kemungkaran.
disebutkan di dalam surat Al-Maidah 78 sampai 79. Di mana Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Dilaknat orang kafir dari Bani Israel lewat lisannya Nabi Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam, disebabkan mereka itu melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu, karena mereka tidak mau mencegah kemungkaran yang mereka kerjakan. Bayangkan orang itu tidak berbuat mungkar, dia sholat, dia siam, juga dia beramal baik. Ketika melihat orang berbuat mungkar sedangkan dia mampu menegurnya, maka dia tidak mau menegur, maka Allah melaknatnya. Ini menunjukkan pentingnya kaum muslimin bukan hanya mengurusi diri sendiri. Maka setelah kita mengurusi diri sendiri, memperbaikinya, maka bagaimana memperbaiki saudara kita? Nah, karena orang yang tahu kemungkaran dan dia mampu merubahnya lalu diam, maka Allah melaknatnya. Apalagi yang tahu kemungkaran di ulama. Maka apabila ulama mendiamkan kemungkaran, berarti masyarakat menghukumi perkara ini bukan mungkar, bahkan perkara itu mungkin sunnah atau wajib. Makanya berhak dilaknat. Sebab apabila kemungkaran didiamkan oleh para ulama, berarti orang awam menilai ini adalah boleh. Tapi kalau ulama dia mengatakan ini haram, ini adalah membawa kerusakan yang dilaknat, maka orang awam akan berhati-hati. Karena orang awam dia bersandar kepada ilmunya yang punya ilmu. Nah, demikian juga dijelaskan pula, wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsar rajuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang memakai pakaiannya wanita dan wanita memakai pakaian kaum pria, dan ini masuk pula sandiwara. Nah, di mana banyak sekarang orang sandiwara katanya ini sandiwara Islam. Tidak ada sandiwara Islam. Dan bagaimana dia mengumpamakan dirinya sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengumpamakan sebagai Buddha, lalu mengumpamakan sebagai Abu Jahal. Apa kita ridha diri kita seperti Abu Jahal? Bukankah ada hadis mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu tergolong mereka. Jangan menamakan kita sebagai Abu Jahal. Kita meniru adatnya, khasnya orang kafir, itu juga tidak boleh. Ya. Dan dakwah Rasulullah SAW tidak ada dakwah drama. Dakwahnya beliau telah nampak di dalam kitab, di dalam sunnah. Ya. Tidak perlu pementasan yang itu memang asalnya dari orang kafir, tidak ada di dalam. Jadi drama itu tidak ada di dalam Islam. Maka kita hendaknya hati-hati, jangan terpucuk oleh orang yang sifatnya ingin menyesatkan manusia. Demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan, la'ana ar-rasi wal murtasi wal ra'isa wal wasitatu fir riswati. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, dan sebagai perantara yang menyuap. Ini perantaranya. Namanya ada orang, ini kalau haji sudah tutup, jadi kalau kamu mau bayar sekian. Nah, jadi tidak boleh kita menyuap apapun. Kalau kita mengambil hak kita, tidak bisa diambil kita dengan dia, boleh. Karena mengambil hak kita. Tapi itu mengambil haknya orang lain, maka tidak boleh. Kecuali orang lain kita beritahu, bagaimana kamu nggak usah haji dulu tahun ini, jadi tahun besok, atau 8 tahun lagi, aku yang mengaji. Kalau dia beritahu tidak mengapa. Tapi umumnya orang tidak ridho. Jadi dilaknatnya orang yang menyuap dan yang disuap, dan juga perantara yang mencarikan penyuap.
Kemudian juga falau lam yakun fi dzalika illa ridau fa'ilihi ya yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu lakana min dzalika ma yad'u ila tarki. Dan seandainya semuanya ini bukan karena sebab maksiat, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melaknat orang itu sendiri. Nah, atau melaknat hamba. Baik. Kemudian berikutnya, maksiat ini penyebab. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, ada yang tanya ya? Waktunya masih ada 4 menit. Kalau tidak ada ya saya lanjutkan. Kalau ada silakan. Barangkali saya tawarkan dulu. Ya. 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 Saya ada pertanyaan. Orang yang menuduh orang berzina harus mendatangkan 4 saksi. Karena Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Maka orang yang menuduh wanita yang berzina, yang dituduh berzina, maka hendaknya mendatangkan 4 saksi. Maka barang siapa yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka hendaknya yaitu dicambuk 80 kali dan tidak diterima persaksiannya. Yang menjadi pertanyaan, kalau ada orang yang menyaksikan orang berbuat zina, hanya 2, tapi yang 2 ini dia belum balik, tidak boleh, karena saksi harus balik. Karena berakal, tidak boleh kita mengambil orang gila atau orang yang tidak waras atau orang yang pikir sebagai saksi, tidak boleh. Jadi saksi itu dia muslim. Ini kalau dia berakal dia, kemudian dia balik, dan orang yang sifatnya jujur, bukan orang yang pembohong. Jadi walaupun ada 3 orang yang menyaksikan, kurang 1 tidak boleh. Maka apabila 3 itu menuduhnya, maka dia yaitu kena hukum. Lalu bagaimana caranya? Kalau ada orang yang menyaksikan orang itu berbuat zina, naudzubillah min dzalik, dinasihati. Nah, kalau nggak mau saya ambilkan saksi yang lain supaya kamu dihukum, dinasihati dengan baik. Tidak boleh kita bawa yaitu perkara itu kepada wali amr. Tapi apabila mendatangkan 4 saksi, maka boleh dituduhnya. Dan tidak boleh pakai shooting, ya, pakai kamera atau yang lain. Yang itu bisa dipermak, bisa diperbuat. Lihat gambar orang kadang-kadang dia itu dia tua, tapi di kamera dia tua dia, supaya menjadi muda lagi. Nah, jadi walaupun itu betul kejadian ada, maka Allah menjelaskan 4 saksi. 4 saksi dari orang, dan itu menunjukkan di dalam Islam ini adalah hukum itu dimiliki hak untuk semuanya. Berbeda dengan kameranya orang-orang tertentu, berbeda dengan hisab, makanya orang tertentu yang bisa menghitungnya. Wallah. Yang lain? Baik, ikhwan, waktunya sudah masuk isya dan kami tutup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.